Shalom saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menurut saudaraku, untuk bahagia itu harus memiliki apa? Ada beberapa orang yang mengatakan begini, saya bahagia kalau saya memiliki harta, punya kekayaan. Lalu pertanyaannya, kalau saya lanjutkan, berarti kalau tidak memiliki kekayaan, kebahagiaannya jadi hilang dong. Atau ada lagi yang jawab seperti ini, seorang anak muda. Saya bahagia kalau saya bisa mendapatkan sekolah yang baik atau kuliah di jurusan yang terbaik yang saya inginkan. Saya bahagia. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau itu tidak tercapai, apakah kebahagiaannya jadi hilang? Lalu ada juga seorang ibu rumah tangga mengatakan bahwa saya bahagia ketika saya memiliki pasangan yang baik, yang perhatian, yang setia. Saya memiliki anak-anak yang baik, saya memiliki anak-anak yang sukses, yang bahagia. Nah, jika pertanyaannya diulang kembali, apakah ibu ini bahagia ketika pasangannya didapati tidak perhatian, tidak baik, tidak setia, juga anak-anaknya ternyata mengalami hidup yang susah? Apakah kebahagiaannya jadi hilang? Nah, satu hal lagi yang penting, ada orang mengatakan bahwa saya akan bahagia ketika hidup saya itu sehat, saya diberikan kesehatan. Lalu pertanyaannya, ketika sakit, apakah kebahagiaannya jadi hilang? Nah, mari kita lihat di dalam Pengkhotbah 12 ayat ke-8, saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Semuanya sia-sia, ini kata Salomo, kata pengkhotbah, sama sekali sia-sia. Jadi pengkhotbah Salomo ini, dia sudah punya semuanya. Kita semua tahu istrinya banyak, bahkan bilang di Alkitab tertulis 1000. Kemudian kekayaannya luar biasa banyaknya. Dia memiliki hikmat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi artinya semuanya dia sudah punya. Tapi Salomo bisa berkata seperti tadi, bahwa semuanya sia-sia. Ternyata semuanya itu adalah kebahagiaan yang sifatnya semu, kebahagiaan yang sifatnya hanya sementara. Ketika semuanya itu sudah ditinggalkan, maka kebahagiaan yang sejatinya jadi apa? Nah, dari pertanyaan perenungan ini kita akan belajar dari seorang Rasul Paulus, orang yang mengatakan demikian, saudaraku. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi menurut Rasul Paulus, kebahagiaan yang sejati itu adalah kebahagiaan ketika memiliki Kristus. Jika memiliki semuanya, memiliki seluruh isi dunia, tetapi tidak ada memiliki Kristus, itu artinya bukan suatu kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang sejati, saudaraku harus memiliki Kristus di dalam kehidupan saudaraku semua. Nah, ini sangat penting karena kehidupan ketika kita memiliki Kristus, itu berarti kita miliki Kristus itu bukan hanya saat di bumi saja, tapi ketika kita pada akhirnya kita pulang, kita hidup kekal di surga sana, kita tetap ada di dalam Kristus. Kita memiliki Kristus. Nah, Kristus inilah kebahagiaan yang sejati, harta yang tidak ternilai, harta yang tidak semu yang kita dapatkan. Kristus ini adalah sesuatu yang bernilai, yang berharga, yang sifatnya kekal.
Nah, milikilah Kristus di dalam kehidupan Bapak Ibu, di dalam kehidupan saudara, termasuk saya sendiri. Saya harus memiliki Kristus di dalam kehidupan saya pribadi. Ada pujian yang saya mau nyanyikan sebagai penutup. Pujiannya berkata begini. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Saya yakin percaya ketika kita menyanyikan lagu pujian ini dan kita mengerti bahwa kebahagiaan yang ada di dunia ini adalah semu, adalah sementara, maka kita bisa menyanyikan pujian itu dan berkata bahwa Kristuslah milik satu-satunya harta yang tidak ternilai bagi hidup kita. Itu saja, kiranya memberkati teman-teman semua, memberkati saudaraku semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.